Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdulil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati war rasyad, amma ba'du. Hadirin Bapak kali Ibu jamaah salat subuh nu kusim kuring depi hormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge teu hilap ka sadayana anu nyimak kajian subuh ieu di mana wae ayana. Anu sami kusim kuring depi hormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina ieu kesempatan urang sadayana masih menjelaskan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi dalam sholat berjamaah. Sabada terbentuk barisan sholat berjamaah dengan lurus dan rapat dan rapih. Nah priyogi kauninga barisan sholat berjamaah teh diharapkan dalam berbagai kitab yang bersandar atau bersumber kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW, bahwa barisan itu yang paling utama adalah harus nyambung kaki dan kaki, juga mankib wal mankib. Jadi nyambungnya kodami ma'al kodami wal mankib mal mankib, artinya ya tak-tak jeung tak-tak beh dia oge kaki dengan kaki. Maka itu sebetulnya sempurnanya, walaupun diurang karena memang tidak biasa melakukan itu, jadi asa kurang nyaman lamun batur aya nu ngadekeun kaki teh jadi kalaka dikitukeun deui. Padahal emang seperti itulah kesempurnaan barisan sholat berjamaah dalam jumlah jamaah yang banyak gitu ya. Nah salajengna Bapak Ibu sadaya nu kusim kuring dipihormat, ieu priyogi diperhatoskeun sepanjang sholat dari mulai takbiratul ihram sampai akhir itu dibagi beberapa tahapannya, dibagi beberapa tahapan, dan semua dari awal sampai akhir sepanjang sholat jamaah itu dilakukan, maka itu bisa ada jamaah yang masuk dimanapun posisinya. Artinya dina keur waktu kumaha wae sebenarnya mah itu diharuskan bagi orang yang datang belakangan tetapi sendiri sampai posisi imam sudah akan membacakan salam yang pertama. Artinya lamun aya nu datang belakangan di akhir sholat yang sedang berlangsung itu, tapi kalau sendiri, kalau datangnya sendiri, maka dia diutamakan masuk ke dalam sholat itu walaupun hanya membarengi imam satu rukun saja. Nyata contohnya seperti dongkap ke masjid, kebetulan jamaah yang banyak sedang tahiyat akhir dan sudah di ujung. Nah pas masuk di barisan, biasa masuk di barisan mah itu ngagabungnya di mana aya nu kosong masuk di situ. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, niat baca takbir Allahu Akbar. Pas beres maca takbir tidak sempat dia turun duduk bersama imam, tetapi imam malah sudah salam yang pertama, maka itu pun akan mendapatkan padilah sholat berjamaah. Nah, eta lamun sorangan. Nah sebelum sampai kepada masalah-masalah lain, maka ada dibagi berapa tahapan. Pertama ada waktu idroku taharumin, itu waktu yang pertama, bahwa dalam sholat berjamaah ada waktu untuk menyusul takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram di sini dibicarakan? Karena ada sebuah ungkapan bahwa likulli syai'in sopwah wa sopwatus sholati at takbiratul ihram.
Setiap perkara punya pencuci, punya pembersih, dan pembersih solat adalah takbiratul ihram. Artinya kieu punten, dari mulai takbiratul ihram imam dan jamaah yang banyak itu, di situ ada waktu untuk makmum menyusul takbiratul ihram imam. Jadi ada istilah dalam berjamaah itu idroku taharumin. Nah, jadi kia di mana-mana eta makmum mengucapkan takbiratul ihram dalam waktu itu, maka dia telah mendapatkan sopwatu sholah, mendapatkan pembersih sholat. Artinya sholatnya tak ada cacat nanti. Sampai di mana waktunya? Dari mulai takbiratul ihram imam sampai kepada waktu di mana dia masuk ke dalam barisan sholat, masih punya waktu untuk membaca Fatihah. Maka orang itu masih dianggap mendapatkan sopwatu sholah gitu. Jadi masih dianggap dia dapat pencucinya sholat gitu, pembersihnya sholat. Contoh kia, karena ya awas kemungkinan jamaah itu kan tidak bareng semua, dan ini pun sebetulnya untuk memberikan pemahaman kepada semua jamaah, jangan sampai pas geus komat cenah moal ek di imah wae, jangan sampai begitu. Itu masih ada kesempatan untuk menyusul beberapa tahap ke depan. Kalau kita ketinggalan menyusul idroku taharumin, menyusul pembersih sholat, yaitu takbiratul ihram bersama imam, maka masih punya kesempatan yang kedua, yaitu idroku rok'ah, menyusul satu rokaat masih bisa. Atau yang ketiga itu masih ada punya kesempatan idroku fadilatil jamaah. Jadi ada 3 tahapan. Jadi dari mulai takbiratul ihram imam sampai kepada waktu di mana masih punya kesempatan membaca Fatihah dengan sempurna, maka itu disebut idroku taharumin. Tapi di mana-mana masuk karena sholat, karena barisan sholat berjamaah tekaburu maca Fatihah sampurna, maka orang tersebut sudah termasuk kepada ketinggalan mendapatkan sopatu sholah, tapi dia masih punya idroku rok'ah, masih bisa menyusul 1 rokaat dalam sholat berjamaah bersama-sama jamaah yang banyak gitu. Sampai ke mana waktuna? Dugi ka imam ruku. Nah, di mana-mana imam tos ruku, kemudian buru-buru asup, eta makmum teh anu tipengker teh langsung Allahu Akbar, masih bisa nyusul dina kayaan imam ruku, maka eta terakhir dia mendapatkan idroku rok'ah. Nah, begitupun dina kesempatan eta bagi seorang imam disunahkan untuk melamakan rukunya karena menunggu seseorang makmum yang sudah berada di areal masjid. Jadi intidoru dahilil masjid bahasana. Wa yusanu lil imami fir ruku'i intidoru dahilil masjid. Disunahkan kepada imam di dalam ruku rakaat pertama untuk agak melamakan rukunya. Karena naon? Karena menunggu makmum yang sudah ada di areal masjid. Karena bisa wae imam tos bade ruku, aya makmum karek masuk ka dieu ka masjid. Nah, kan ti ditu rada tebih mapah ka dieu. Nah, eta wayahna makmum imam disunahkan untuk menunggu makmum seperti itu. Tapi itu tujuannya tidak ada tujuan lain kecuali hanya supaya makmum tersebut mendapatkan idroku rok'ah gitu. Ulah ke eta mah adi urang cek imam teh ek ditungguan ari lain adina mah henteu, nah itu mah haram, gak boleh cek imam teh. Ieu mah jigana dunungan urang ya keur masih dipantau kene ditungguan dununganna mah, ari lain dununganna henteu, nah eta mah ulah haram hukumna, malah akan merusak kepada sholat berjamaah. Jadi mau siapapun yang datang, tetapi tujuannya imam itu ingin memberi kesempatan kepada makmum supaya mendapatkan idroku rok'ah. Dan ini sebagai bukti bahwa dalam ayat suci Al-Quran Allah berfirman, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan saling tolong menolong dalam
kemaksiatan dan dosa. Jadi eta didinya nerapkeun teh ayat nu eta teh lamun dina salat berjamaah mah. Jadi si imam punya kesempatan mendapatkan pahala besar dengan pekerjaan yang sangat ringan, yaitu sedikit melambatkan rukunya demi menunggu seorang makmum yang sudah berada di areal masjid untuk mendapatkan idroku rokah. Itu eta nah salajengna ti ruku nepi ka tasahud akhir, nah eta waktu untuk supaya bisa menyusul idroku fadilatil jamaah. Jadi siapapun yang masuk, kalau hanya satu orang masuk saja ke barisan sholat itu. Nah kemudian di tasahud akhir yang kedua, imam juga punya kesempatan mendapatkan pahala besar dengan pekerjaan ringan. Jadi di mana-mana imam entos tasahud akhir eta heg aya tanda-tanda akan ada makmum masuk sudah di arah masjid, maka disunatkan melambatkan tahiyat akhirnya juga. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada makmum supaya makmum itu bisa idroku fadilatil jamaah, bisa menyusul fadilah sholat berjamaah gitu. Nah eta panginten salaresna dina sholat berjamaah teh gitu, banyak kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dengan pekerjaan-pekerjaan yang sangat ringan. Mudah-mudahan di mana urang sadayana parantos sadayana memahami, mengetahui bagaimana hikmah-hikmah yang tersimpan dalam sholat berjamaah ini, dan kemudian sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda ieu parantos bergulir begitu luar biasa, maka engke didinya tos teu aya kaku deui bahwa sepanjang sholat bisa masuk siapapun ke dalam barisan sholat, dan kemungkinannya pertama bisa mendapatkan idroku taharumin, yang kedua bisa mendapat idroku rok'ah, yang ketiga bisa mendapat idroku fadilatil jamaah. Berikutnya kumaha lamun datang teh rombongan, sholat sudah berjalan tapi ada rombongan datang. Nah maka iya sok aya geuning cenah di lain iya kumaha hukumna di dinya keur berjamaah aya der teh nu nyieun deui salat berjamaah, padahal jamaah nu tadi can beres. Kumaha ieu persoalanna? Nah iya persoalan dalam ilmu fikih itu kieu ya, lamun anu datangna jamaah berarti jamaah teh kan lebih dari satu orang, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nu datangna teh 5an misal. Nah heg pas masuk ke masjid eta jamaah nu seueur geus ngaliwatan ruku dina rakaat nu terakhir, misal sujud misal dina rakaat terakhir. Nah maka bagi jamaah, bagi rombongan nu 5an eta itu lebih baik menunggu selesai lamun jamaah lamun rombongan, kecuali kalau yang datang seorang. Jadi aturan anu tadi nepi ka kabagean takbiratul ihram ku imam tuluy salam eta mah nu sorangan. Jadi lamun nu sorangan ulah aing ek sorangan wae engke eta mah sabab tidak ada pilihan kecuali harus masuk ke dalam barisan sholat berjamaah. Ari nu tadi kunaon pangna lebih baik menunggu, sabab eta mah geus akhir teuing bari nungguan sakedap engkena bisa sholat berjamaah bersama-sama 5 orang itu dari awal gitu. Nah eta panginten anu kedah diperhatoskeun bahwa hanya itu sunnah, tapi nya mendapatkan pahala besar menunggu sholat yang pertama beres, kemudian dia membangun lagi sholat berjamaah. Kecuali yang 5 orang itu orang yang sedang melakukan perjalanan dan akan melakukan sholat jamaah qashar, eta mah boleh bikin sendiri sebelum selesai jamaah yang ada gitu. Eta panginten. Nah berikutnya kieu kumaha lamun eta rombongan nu 5an datangna ka masjid teh sebelum jamaah yang banyak itu sampai kepada ruku yang terakhir, maka eta mah tetap masih lebih utama ikut saja dengan jamaah yang ada. Masuk ke masjid rombongan masih di rakaat katilu misal dina salat lohor, eta mah lebih utama masuk. Jadi nu jadi batasanana naon? Nu jadi batasanana bila imam sudah lebih dari ruku yang terakhir, maka bagi rombongan itu disunahkan untuk menunggu selesai sholat yang pertama itu, baru kemudian membangun lagi jamaah baru. Nah eta panginten
Bapak Ibu sadayana nu kusim kuring dipihormat, sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, dan itu termasuk kepada pekerjaan ringan dan pahalanya luar biasa. Hadirin Bapak kali Ibu sadaya nu kusim kuring dipihormat, sakedik aya anu ngomentari, aya nu naroskeun nya kasepuhan ti maja kamari si kuring pas ningali nyaeta soal sutroh nu kamari dibahas. Betul bahwa ada ulama yang menyebutkan termasuk sutroh itu adalah sajadah. Jadi sajadah kamari henteu kabahas. Ngan lamun ayeuna di masjid di karpetan kieu sadaya nya sutrohnya jadi hilang sebetulnya. Jadi karena ieu kan rata sadaya, lamun sajadah kan beda sakitu wung kuasa kieu. Jadi eta teh tujuanana salat make sajadah adalah sutroh. Sutroh teh penghalang supaya di mana aya nu lewat ka payun nu penting teu nincak sajadah, maka orang yang lewat itu tidak berdosa. Jeung urang oge teu kudu isyarah pakai tangan. Itu eta panginten kanggo waleranana anu naroskeun bahwa betul ada pendapat ulama yang menganggap bahwa sajadah itu sebagai sutroh dalam sholat. Sakitu wae rupina anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan bermanfaat. Kinten-kintenna ye tiasa kagambar henteu anu bieu nya anu bieu dijelaskeun bahwa eta teh tentu berkaitan dengan sepanjang sholat berjamaah. Sakitu wae, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa man tabi salatan tadfa'u biha anna ta'na wa ta'una wa anhujuh mil waba wa an mau til fujaati wa kulli ma ad'u rabbi ya hayyu ya qayyum ya rabbana iksif anna minal bala'i wal waba li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.